Shalom, Presbiter GPIB Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan menghayati tema Selamat Menghadapi Kesukaran. Pemberita firman pada hari ini adalah Ibu Penatua Eli M. Rifai. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan sambil berdiri. Kita kidungkan lagu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama saudara-saudara seiman untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkatilah kami semua, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang hadir, maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami.
Amin. Kita akan masuk Mazmur pujian. Kita akan baca Mazmur pasal 119 ayat 65 sampai dengan 71. Kita akan baca Mazmur pasal 119 ayat 65 sampai dengan 71, dibaca secara silih ganti. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan pujikan Kidung Jemaat pasal 417 bait 1 dan 5, serahkan pada Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mau berdoa memohon bimbingan Roh Kudus, kita siapkan bacaan pada malam hari ini. Bacaan pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal yang 11, ayat 1 sampai dengan 11. Amsal pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Biarlah Alkitab tetap terbuka, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Maha Baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersukacita, bersyukur saat ini menyambut firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan kami untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu benar-benar kami mengerti dan dapat diberlakukan dalam kehidupan kami setiap hari.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena saat ini umat-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Amsal pasal yang ke-11, ayat 1 hingga 11, yang menyatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuannya. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilahkan duduk. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini yang terambil dari Amsal pasal yang 11 ayat 1 hingga 11 yang diberi tema semangat menghadapi kesukaran. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Amsal ini ditulis oleh anak Raja Daud yang bernama Salomo. Salomo mempunyai arti suka damai. Kitab Amsal merupakan suatu kumpulan ajaran Tuhan, yaitu ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu diungkapkan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan diantaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari. Selain tentang cara hidup yang baik, kitab Amsal ini mengajarkan orang atau umat untuk memakai pikiran sehat dan bersikap santun. Petuah-petuah itu menyangkut berbagai bidang, termasuk hubungan di dalam keluarga, di bidang perdagangan, sopan santun, ketulusan, rendah hati,
juga saling menghormati satu dengan yang lain. Memahami isi kitab Amsal berbeda dengan memahami kitab-kitab lain yang berisi cerita, sejarah, atau surat-surat rasul. Sebab pengertian dalam isi kitab Amsal ini ialah tiap kalimatnya terlepas satu dengan yang lain. Terdapat dua sikap yang bertentangan, yang positif dan yang negatif, yang baik dan yang tidak baik. Bila di awal kalimat dimulai dengan pernyataan positif, maka pada bagian berikutnya adalah pernyataan negatif atau sebaliknya. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kitab Amsal pasal yang 11 ayat 1 sampai dengan 11, banyak kalimat positif dan negatif yang kita temui, seperti kejujuran versus pengkhianatan, kecurangan. Keangkuhan, kesombongan versus rendah hati. Kemurkaan versus kebenaran. Orang saleh versus orang fasik. Orang baik versus orang jahat. Sebagaimana ayat 1 dalam Amsal pasal 11 yang menyatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah luput dari pandangan Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan tidak boleh kita lakukan secara sembarangan, apalagi diwarnai dengan kecurangan. Kebanyakan orang ambil jalan pintas. Agar cepat kaya, ada sekelompok orang yang nekat berbuat jahat hingga merugikan orang lain. Hal ini merupakan kekejian, bukan hanya bagi manusia, tetapi terlebih lagi bagi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi terus-menerus. Pada waktunya, Tuhan akan bertindak. Sehingga segala kebusukan dan kejahatan manusia yang tersembunyi pasti akan terbongkar. Tuhan ingin manusia selalu hidup dalam kejujuran demi mencapai kesejahteraan. Walaupun untuk itu diperlukan waktu yang panjang dan melalui berbagai tantangan dan kesukaran. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita melihat orang yang berlaku sombong dan kebiasaannya hanya mencemooh orang lain, mencemooh sesama. Inilah reaksi normal manusia. Semua orang
semua manusia pada dasarnya ingin dihargai dan mereka tidak ingin diremehkan atau direndahkan. Dan pada kenyataannya banyak orang sombong yang justru ingin meninggikan dirinya sendiri dan senantiasa merendahkan orang. Pada akhirnya justru mereka mendapat cemoohan. Dan kita tahu sebaliknya, orang yang rendah hati biasanya banyak disukai kerabat, banyak teman, banyak saudara, walaupun bukan saudara kandung. Mengapa demikian? Sebab ia mampu menghargai orang lain dan tidak suka meninggikan dirinya sendiri. Dengan demikian, orang yang rendah hati akan dihargai dan disegani oleh siapapun juga. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, kejujuran biasanya berjalan seiring dengan ketulusan. Sebab perkataan dan sikap jujur biasanya lahir dari hati yang tulus. Tetapi orang yang hatinya tidak tulus biasanya sulit untuk berkata dan bersikap jujur. Orang seperti ini pada umumnya suka berlaku curang dan selalu ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itu mereka menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Bahkan menjadi seorang pengkhianat pun ia rela. Tetapi bagaimana dengan orang yang berhati jujur? Orang yang berhati tulus. Mereka tidak akan sanggup berkhianat demi apapun juga. Karena hal itu sangat bertentangan dengan hati nuraninya sendiri dan tentu akan menyiksa dirinya. Karena mereka takut akan Tuhan. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, sebutan bagi orang saleh berarti orang yang tidak bersalah, orang yang bersih, orang yang jujur, dan tentunya berhati tulus. Karena perkataan dan sikap yang jujur, yang tulus, maka orang tersebut akan disenangi, bahkan disayang oleh siapapun. Dan banyak yang bersimpati, bahkan banyak yang menolong. Sebaliknya, bagaimana dengan orang fasik? Bila seorang fasik atau jahat, maka ia selalu membuat hal-hal yang menjengkelkan orang lain, menyakiti orang lain, dan karena itu banyak yang akan merintangi jalannya. Orang yang selalu berusaha berkata dan bertindak jujur, walaupun menghadapi orang-orang jahat di dunia ini, akan selalu mendapat jalan keluar yang terbaik. Semua itu karena pertolongan Tuhan.
Dan lain halnya dengan para pengkhianat yang selalu terjerat oleh berbagai keinginan yang jahat, yang pada akhirnya mereka mendapat celaka dan Tuhan pasti menghukumnya. Kita bisa baca di dalam Hosea pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Hosea pasal 8 ayat yang ke-7 menyatakan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Itu berarti bahwa setiap orang yang dengan sadar melakukan hal-hal yang jahat akan menuai hasil yang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Harta benda manusia sama sekali tidak berharga untuk menyelamatkan diri orang fasik. Hidup menjadi tidak ada gunanya, menjadi tidak berarti jika pada akhirnya semua harapan lenyap. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kejujuran bukan hanya bermanfaat untuk orang secara pribadi, namun meluas ke lingkungan di mana kita berada, di mana kita tinggal, berdampak sangat positif sekali. Tindakan yang jujur bersumber dari hati yang tulus, kesediaan untuk melakukan kebenaran, dan penghargaan proses perilaku yang berbuah baik, teruji, dan terus-menerus. Sebaliknya, orang fasik selalu mengejar hasil yang melimpah secara manipulasi dan banyak hal yang merugikan orang lain. Ibu Bapak yang terkasih, kejujuran mendatangkan berkat, sedang kefasikan merusak diri sendiri dan lingkungannya. Di tengah kehidupan dunia yang keras ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diuji untuk berbuat jujur, untuk hidup yang jujur dan benar. Kita sering diperhadapkan dengan pilihan berdusta atau berkata jujur, berdusta atau berkata jujur. Apakah kita akan hidup dengan berpura-pura, hidup dengan bertopeng, atau hidup apa adanya, seturut dengan kehendak Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak terang, dan terang itu pasti berbuahkan kebenaran dan kejujuran. Sangat mungkin pada waktu kita hidup dalam kejujuran, kita mengalami banyak tekanan dan kesukaran, tapi kita yakin Tuhan bersama kita. Justru dalam keadaan seperti inilah, sesungguhnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, karena kita selalu mengikuti, melakukan firman Tuhan di dalam kebenaran.
Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah tertidur. Orang benar pasti dalam perlindungan Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sementara iblis adalah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Jika kita hidup di dalam kejujuran dan kebenaran, maka semua itu hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi semua orang tanpa memandang siapapun mereka. Di antaranya adalah mereka yang hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Raja Salomo menuliskan ada 3 berkat bagi orang yang setia, orang yang jujur, dan selalu bertindak dalam kebenaran. Pertama, kehidupannya senantiasa berkenan di mata Tuhan. Kedua, orang itu akan terhindar dari persoalan yang diakibatkan dari perilaku yang menipu. Ketiga, orang yang konsisten berbuat jujur akan mendapatkan kemakmuran, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi gereja dan lingkungannya. Mulai hari ini, mari kita tantang diri kita masing-masing untuk berlaku jujur di tengah dunia yang semakin kurang menghargai kejujuran. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan setialah melakukannya. Yakin dan percayalah, suatu saat kita semua pasti akan menuai berkat dari kejujuran yang kita tabur. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berupayalah menjadi orang yang benar, rendah hati, jujur, tulus, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Jauhilah hidup yang tidak benar, angkuh, sombong, curang, pengkhianat, fasik, agar hidup kita tidak mendapat hukuman dari Allah. Amsal mengingatkan kita selaku umat Tuhan, dimanapun dan dalam keadaan apapun, hendaknya kita tetap menjunjung tinggi kebenaran Tuhan. Jagalah diri kita untuk tetap hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Dengan menjalani hidup yang demikian, pertolongan dan kehadiran Tuhan akan selalu kita alami. Kita pun akan membawa damai sejahtera dan sukacita serta menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sambut nyanyian dari Gita Bakti 323 bait 1 dan 2, telah berlalu malam gelap. Hatiku
Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena begitu besar kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari sampai saat ini. Engkau telah kumpulkan anak-anak-Mu di malam hari ini, di dalam ibadah keluarga saat ini, bahkan di rumah masing-masing, untuk dapat memuji, memuliakan, serta mendengarkan sebagian firman-Mu, untuk tuntunan jalan kehidupan sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Kiranya persekutuan kami ini senantiasa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Dalam segala pergumulannya, berikanlah damai sejahtera-Mu melimpah buat umat-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-Mu GPIB Bukit Kasih Surabaya dengan aktivitas di dalamnya. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Ibu Pendeta Lucia Tosuta Pelima, Ibu Pendeta Mince Mulikale, juga Bapak Pendeta Emeritus Binaji Simon. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dalam pelayanannya. Tuhan memberkati juga keluarga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa buat para karyawan kantor, koster, satpam, panitia pembangunan, panitia PHRG, panitia penggalangan dana, BPPJ, PHMJ, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi yang ada, organis, pemandu lagu, operator sound system, operator LCD dan multimedia. Juga Tuhan, kami bermohon, tolong Engkau berkati TK Bukit Kasih Surabaya, agar semua dapat berjalan dengan baik dan anak-anak-Mu terbentuk menjadi anak-anak yang takut kepadamu. Berkati semuanya itu ya Tuhan, agar semuanya dapat melakukan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab dan Engkau senantiasa memberkati. Tuhan berkati jemaat-Mu Sekpol 1 sampai dengan 9 yang saat ini beribadah kepadamu, yang mengalami pergumulan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan mau menilik mereka satu persatu. Berikanlah kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Berikanlah berkat rezeki. Cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Jauhkanlah dari segala macam mara bahaya, bencana, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Tuhan Yesus, yang sakit tolong Engkau jamah dengan tangan-Mu yang ajaib. Tolong Tuhan, Engkau angkat sakit penyakitnya dan Engkau sembuhkan. Tuhan Yesus berkati pula mereka yang sedang bersukacita karena pertambahan usia, karena berhasil di dalam pekerjaan mereka. Teristimewa anak-anak kami yang di bangku sekolah. Tuhan Yesus tolong
Kiranya Tuhan senantiasa menjaga mereka. Kami bermohon dan berdoa buat anak-anak yatim piatu, janda duda, anak-anak terlantar yang mengharapkan uluran tangan kasih-Mu. Tolong Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka lewat tangan anak-anak-Mu yang menjadi saluran berkat bagi mereka. Juga bagi anak-anak-Mu yang belum dan sedang mencari pekerjaan, tolong Tuhan, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami dengan kebijaksanaan, keadilan, kejujuran, kesetiaan, kesehatan, juga kekuatan, agar mereka dapat menciptakan damai sejahtera, adil dan makmur bagi bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Tuhan Maha Kasih, tolong Tuhan, Engkau didik saudara-saudara kami yang saat ini sedang tertimpa bencana alam, bencana banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung di Jawa Timur, bahkan juga di beberapa daerah lainnya. Cukupkanlah kebutuhan mereka lewat tangan-tangan anak-Mu yang menjadi saluran berkat untuk mereka. Berkati para pelayan-Mu, para diaken dan penatua yang telah Tuhan utus untuk tugas pelayanan ini. Berkati kami semua ya Bapa, agar firman-Mu senantiasa nyata diberlakukan dalam kehidupan umat yang taat dan takut kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang ingin kami mohonkan kepada-Mu, tapi kami percaya Tuhan Yesus mengetahui keinginan hati anak-anak-Mu ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kabulkanlah doa kami yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkan doa kami. Berilah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan sebagai tanda kasih dan dukungan terhadap pelayanan tubuh Kristus. Firman-Nya yang tertulis dalam kitab Roma, pasal 12 ayat 1, yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati korban syukur yang kita persembahkan baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan.
Mari jemaat berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa berbalasan. Bapa Maha Baik, kami telah mengenal kasih karunia-Mu. Engkau telah memperkaya kehidupan kami dengan kecukupan dan berbagai kebajikan. Engkau juga yang membangkitkan kemurahan hati kami untuk memberi dengan rela. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, dan pakailah diri dan hidup kami untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, demi keadilan sesama dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Ibadah Keluarga, Rabu 16 November 2022, GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, presbiter yang bertugas dan pelayan firman, Ibu Penatua Eli M. Rifai. Yang kedua, kepada organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga, Rabu 16 November 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat, silakan berdiri. Ingatlah, jangan terpaku pada masalah atau kesukaran, sebab hidup kita ini adalah karena percaya. Sebab setiap masalah atau ujian selalu mendatangkan kebaikan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Surgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya kita dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil,
dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman. Ibadah selesai, silahkan duduk. Kita masuk di saat teduh.